Selamat siang pemirsa, selamat berjumpa lagi dengan saya Fajar Teguh dalam menemani Anda dalam acara siang hari ini, yaitu dalam acara Quantum Awareness Healing. Solusi sehat bersama Quantum Awareness Healing. Ya, pemirsa yang ada di rumah maupun yang ada di sini, mungkin kita sedang bertanya-tanya atau mungkin kita pengen lebih jauh mengerti tentang apa sih Quantum Awareness Healing ini, yaitu metode penyembuhannya dan sebagaimana. Saya sendiri di sini juga masih bertanya-tanya, apa sih yang dimaksud dengan teknik penyembuhan metode Quantum Awareness Healing ini. Pemirsa yang ada di rumah dan berada di sini, Quantum Awareness Healing ini saya dapat info merupakan salah satu metode penyembuhan yang menggunakan dengan teknik kesadaran, seperti itu. Tetapi kita tidak afdol kalau tidak langsung mengetahui tentang apa sih Quantum Awareness Healing ini dari pakarnya langsung ya, dari narasumber yang pemirsa akan kami hadirkan untuk Anda semua. Baik, dua narasumber ini nanti kami dari salah satunya pendiri sekaligus penemu metode penyembuhan ini, dan satu lagi narasumber kami adalah seorang praktisi dan testimoni dari Quantum Awareness Healing ini. Baik, kita nggak perlu berlama-lama, kita langsung sambut dengan aplaus yang meriah. Inilah Pak Ronald Adrianto dan Ibu Yuli Hartini. Selamat siang Pak Ronald, silahkan. Waduh, selamat siang. Ini panggilnya Ibu atau Mbak ini ya? Apa aja deh. Apa aja ya, tapi fresh banget ya. Fresh ya. Aduh, silakan duduk, silakan duduk. Iya, Mbak Yuli, Pak Ronald. Baik. Nah, tadi saya sempat nih berbincang-bincang dengan salah satu pemirsa yang ada di sini. Nah, di sini pemirsa juga menanyakan apa sih tentang Quantum Awareness Healing ini. Ya. Nah, tapi sebelumnya sekali lagi saya akan mengulang kepada pemirsa yang ada di rumah. Pemirsa, beliau Pak Ronald Adrianto adalah penemu dan pendiri dari Quantum Awareness Healing, dan sedangkan Mbak ya, iya Mbak Yuli merupakan salah satu praktisi dan mungkin udah testimoni untuk di Quantum Awareness Healing ini ya. Nanti mungkin lebih jelasnya beliau bisa Anda langsung perwakilan untuk daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, dan juga kita expand ke Kalimantan Timur. Begitu. Baik. Ya, pemirsa yang ada di rumah dan ada di studio, kita langsung saja menanyakan apa sih sebenarnya metode penyembuhan dengan Quantum Awareness Healing ini. Ya, dengan Pak Ronald silahkan Pak, mungkin bisa menjelaskan. Ya, jadi Quantum Awareness Healing itu adalah suatu metode penyembuhan alami yang menggunakan kesadaran yang tinggi yang dapat memfasilitasi penyembuhan bagi tubuh, jiwa, dan pikiran. Jadi penyembuhan yang dilakukan di sini adalah tubuh sendirilah yang melakukan dengan kesadaran yang diberikan oleh si terapis. Ya, sangat alami, sangat natural karena memang kemampuan ini memang sudah Tuhan kasih saat manusia itu diciptakan, Mas Fajar. Baik. Ya, itu. Tapi sayangnya masih banyak manusia yang tidak menyadari kemampuan ini dan menggunakan. Nah, makanya saya dan Bu Yuli beserta tim yang lain mempunyai kerinduan untuk men-sharingkan ini. Gitu. Jadi bahwa kita itu ada suatu kemampuan yang memang Tuhan sudah kasih. Ya, tapi tadi seperti Anda bicarakan bahwa menggunakan ada tadi insunya dengan kesadaran. Betul. Itu seperti apa sih kesadaran yang digunakan untuk teknik penyembuhan ini? Ya, kesadaran yang tinggi. Ya, kesadaran yang tinggi ini bisa kita dapat kalau kita latih. Jadi kesadaran manusia itu berbeda dengan kesadaran tubuh. Nah, ini akan dijelaskan nanti di dalam pelatihan sebetulnya. Nah, dalam pelatihan ini apakah bisa langsung didapatkan ilmunya, gimana cara tekniknya seperti itu? Dan berapa lama sebenarnya Pak untuk pelatihan seperti ini? Kita memberikan pelatihan dari jam 9.30 ya, 9.30 pagi sampai paling lama itu jam 18 jam 6 sore. Jadi satu hari full kita akan berlatih ya, nanti akan saya bimbing. Oh, seperti itu. Jadi langsung dibimbing oleh Pak Ronald sendiri dan mungkin dengan tim ya Pak ya, seperti itu. Iya, saya dan tim akan membimbing. Nah, baik, tadi Bapak belum ungkapkan nih. Awal mulanya bagaimana sih Anda menemukannya gitu metode ini? Ya, sehingga pasti kan ada jatuh bangunnya seperti itu ya. Sepertinya gimana? Oke. Jadi awal mulanya dipicu oleh ayah saya meninggal. Jadi ceritanya tahun 2007 itu ayah saya meninggal, Mas Fajar. Selama 19 tahun ke belakang sebelum 2007 ayah saya didiagnosa dokter itu jantung koroner, ya, dan harus ditindak. Tapi tindakannya itu bukan dibelek ya, tapi dimasukin kateter ya, seperti balon ya,
Jadi pembuluh darahnya itu, pembuluh jantungnya itu dilebarkan. Nah, setelah selesai operasi, ayah saya harus tergantung dengan obat yang namanya pengencer darah. Pengencer darah. Selama 19 tahun obat itu dikonsumsi oleh ayah saya. Oke. Singkatnya gimana Pak untuk Anda bisa mendapatkan metode ini? Jadi singkat cerita, saya berpikir gini, Tuhan menciptakan manusia sempurna. Ya, kalau saya melihat ayah saya sempurnanya di mana? 19 tahun tergantung obat, nggak sempurna, jauh dari sempurna. Singkat cerita lagi, saya mulai belajar penyembuhan dengan energi, baik lokal maupun import. Ya, banyak buku-buku referensi yang saya baca. Dan akhirnya satu kesimpulan yang saya ambil bahwa yang menyembuhkan diri kita, yang menyembuhkan tubuh kita itu sebetulnya tubuh kita sendiri, bukan orang lain. Nah, tekniknya yang saya sebut sebagai quantum awareness. Baik, begitu. Tapi tadi bisa awalnya seperti itu ya Pak. Dari inspirasi adalah ayah Anda yang meninggal seperti itu, sehingga Anda saya nggak bisa berbuat apa-apa. Timbul satu passion, timbul satu hasrat untuk kok saya nggak bisa berbuat apa-apa ya sebagai makhluk Tuhan yang sempurna. Dan ayah saya 19 tahun terkapar, nggak bisa ngapa-ngapain dan akhirnya meninggal. Baik. Itu dari situ. Baik. Kemudian kalau kita melihat tadi bisa dilakukan dengan pelatihan untuk lebih jauh tentang teknik ini. Itu dari usia berapa sih yang bisa mengikuti pelatihannya dan bisa menguasai teknik seperti ini? Dari sekian banyak alumni, yang paling kecil itu umur 10 tahun asal Bali. 10 tahun. Bali. Nah, kebetulan kalau di Solo ini yang paling kecil itu juga usia 13 tahun. Iya. 13 tahun, kebetulan anaknya Bu Yuli. Oh, gitu. Dan yang paling tua itu usia 83 tahun. Oke, berarti saya sendiri bisa dong? Bisa. Oh, bisa banget. Bisa. Nah, sekarang tadinya nggak sampai 1 hari ya. Itu kan ada yang masih kecil, ada mungkin udah sepuh ya, orang Jawa bilang udah sepuh. Itu apakah mereka juga sama ya, jenjangnya dalam menguasai cepat atau ada perbedaan seperti itu? Semua yang diajarkan sama, materinya kita berikan sama. Tidak ada misalkan nih usianya sudah tua harus belajar yang ini, usia muda harus belajar yang ini, enggak sama sekali. Oh, tidak. Ya, jadi semua materi yang saya berikan itu semua sama. Intinya sekali lagi, ada juga pengobatan di Indonesia. Pasti pertanyaannya adalah aman nggak sih? Aman nggak sih Quantum awareness healing itu tanpa efek samping, ya. Efeknya pasti bagus. Jadi ketika belajar quantum awareness healing, kita akan bisa menterapi diri kita sendiri, baik tubuh, jiwa, dan pikiran tadi. Sifatnya holistik, yang melingkupi tubuh, jiwa, dan pikiran. Begitu. Ya. Baik. Sekarang tadi udah berbincang dengan Pak Ronald. Pemirsa sekarang kita bisa beralih ke Mbak Yuli. Mbak Yuli mungkin bisa memaparkan siapa sih Anda sebenarnya? Iya, sebelum di quantum awareness healing ini. Gitu. Iya, business woman atau Wonder Woman? Superwoman. Sekarang Wonder Woman. Oke, silakan Mbak Yuli. Iya, jadi saya ibu dari 5 orang anak. Iya. Jadi anak saya sudah besar-besar. Saya istri dari seorang pensiunan pegawai negeri sipil. Ya. Kemudian sebagai ibu rumah tangga kan yang paling bertanggung jawab terhadap kesehatan ya, kesehatan keluarga ya. Jadi anak saya yang nomor 2 itu dulu flek paru-paru, harus disuntik ya. Dan kita tahu bahwa kalau suntikan itu bahan kimia yang efeknya tidak baik untuk kesehatan. Iya, sangat berbahaya. Iya, ada efek sampingnya lah. Kemudian anak saya yang nomor 3 itu dulu waktu kecil itu alergi, jadi alergi susu, alergi telur, alergi daging dan sebagainya. Iya. Kalau makan daging, makan ayam, kemudian telur dan juga minum susu itu timbul bisul. Bisul. Ya. Nah, kemudian kalau zaman dulu itu kan dikasih ethiol ya. Kalau kalau seandainya bisulnya itu ada di sini-sini nggak apa-apa. Kadang-kadang di mata kan. Jadi begitu dikasih ethiol terus kemudian konyor-konyor gitu ya bahasa Jawanya itu ya. Mungkin kalau yang bukan orang Jawa nggak tahu sih konyor-konyor itu apa. Terus kemudian saya konsultasi sama dokter, kata dokter kalau yang namanya alergi itu tidak ada obatnya, hanya menghindari pencetusnya saja. Iya. Kemudian sebagai manusia ya tentu saja manusia kan mintanya itu pada Tuhan ya. Pada Tuhan. Ada kita pergumulan pada Tuhan. Mosok sih tidak ada obatnya. Baik. Nah, akhirnya kan saya ketemu bahwa bisa ternyata bisa diatasi dengan food supplement. Nah, singkatnya gini.
selama ini kita ada punya rumah yang namanya rumah aneka terapi, tapi selama ini kita terapi itu pasti ada alat, ada yang dikonsumsi. Iya. Kita tergantung dari pihak ketiga kan, kayak alat, kayak obat dan sebagainya. Nah, saya melihat di internet ada teman saya ada penyembuhan dengan energi. Nah, pemahaman kita sebagai kalau penyembuhan dengan energi, nah ini harus bertapa berapa lama, puasanya bagaimana, ada rapalan-rapalannya apa enggak, Baik. kan seperti itu. Iya. Tapi dengan quantum awareness healing ini, saya ikut workshop 1 hari, saya bisa terapi. Baik Bu Yuli, kita semakin seru perbincangan kita pada Iya. siang hari ini. Nanti juga Bu Yuli akan menjelaskan tentang ada workshop, Iya. kemudian ada mungkin penyembuhan secara terapi massal, Iya. dan nanti Bu Yuli juga akan menjelaskan bagaimana cerita beliau bisa di quantum awareness healing, bisa mungkin juga sukses secara finansial. Iya. Bisa ya? Iya. Baik, pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, karena sesaat lagi kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Tetaplah di Solo TV.